Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga halo kepada Pak Yofi. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Herianto dari absen 23 dan saya berasal dari kelas 27. Baik, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sekaligus menunaikan atau menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pak Yofi. Dan dari sekian banyak pilihan materi yang diberikan, saya memilih materi sepak bola. Dan materi sepak bola ini topiknya sebenarnya cukup kompleks, mulai dari pengertiannya, sejarah, peraturan, sampai taktik dan manfaatnya. Maka dari itu saya bakal coba jelasin secara santai aja, biar kalian juga lebih gampang nangkepnya. Oke, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Sepak bola itu adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing punya 11 pemain. Inti dari sepak bola ini simple. Setiap tim itu berusaha buat masukin bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. Yang bikin sepak bola menarik itu bukan cuma soal ngejar gol, bukan soal cuma nyetak gol yang banyak, tapi juga dinamika permainannya, kerjasamanya, strategi, teknik, sampai mentalnya itu juga ikut berperan. Dan ya, sepak bola ini udah jadi olahraga yang paling populer di dunia. Dari anak kecil sampai orang dewasa aja, semua bisa ikut main. Oke, sejarah sepak bola, perkembangannya. Kalau kita ngomongin sejarahnya, sebenarnya sepak bola itu udah ada dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Tapi bentuk modernnya itu benar-benar baru muncul di Inggris sekitar abad 19. Nah, dulu aturan sepak bola itu sebenarnya masih berantakan karena tiap wilayah itu punya aturannya sendiri. Ada daerah yang boleh pakai tangan lah, ada juga yang nggak boleh sama sekali lah. Nah, akhirnya orang-orang Inggris itu bikin standar aturan baru. Dan pada tahun 1904 baru terbentuklah sebuah organisasi bernama FIFA, organisasi internasional yang ngatur sepak bola di seluruh dunia. Nah, sejak saat itu sepak bola makin berkembang. Mulai dari teknologinya yang dipakai dalam permainan, kayak ada yang namanya VAR atau VAR, terus goal line technology, dan perkembangan taktik yang semakin modern dan semakin jago lah. Sekarang sepak bola itu udah jadi industri yang besar dengan liga-liga profesionalnya, klub-klub topnya, dan juga turnamen internasional kayak Pildun atau Piala Dunia nih yang jadi tontonan seluruh dunia. Oke, kita masuk ke peraturan dasarnya. Yang pertama, lapangannya dulu. Lapangan itu bentuknya udah pasti persegi panjang. Ukurannya itu sekitar 100 sampai 110 meter untuk panjangnya. Dan lebarnya itu sekitar 64 sampai 75 meter. Dan permainannya itu berlangsung selama 2 kali 45 menit. Ditambah waktu istirahat selama 15 menit. Kalau misalkan pertandingannya itu penting dan skornya itu imbang, maka bisa dilanjut ke extra time selama 2 kali 15 menit. Atau bahkan bisa sampai penalti. Nah, dalam satu tim sepak bola itu ada 11 pemain, termasuk satu kiper yang tugasnya itu khusus buat jaga gawang. Terus soal pelanggaran, kalau pemain melakukan tackle yang keras, handsball atau tindakan berbahaya lainnya, nah wasit itu bisa kasih free kick atau penalti, kartu kuning, bahkan sampai kartu merah. Jadi sepak bola itu bukan cuma soal main bola, tapi juga soal disiplin dan fair play, atau yang biasa kita ngomong itu sportif lah. Oke, kita lanjut ke teknik dasar sepak bola. Nah, teknik ini adalah dasar fondasi terpenting kalau misalkan mau main bola yang benar. Yang pertama, ada menendang bola.
Kalau mau nendang itu nggak boleh asal nendang dong, nggak bisa dong. Ada tekniknya. Ada tendangan punggung kaki buat shooting biasanya. Terus ada instep buat passing. Ada juga kaki bagian dalam buat akurasi. Nah, terus buat kontrol bola. Nah, kontrol itu dipakai biar bola biar nggak mental terlalu jauh atau gampang direbut lawan. Kontrol yang bagus bikin serangan itu lebih rapi lah, lebih presisi. Terus yang ketiga ada dribbling atau menggiring bola. Nah, ini penting banget nih buat ngelewatin lawan atau buka ruangan buat serangan lah. Yang keempat ada menyundul bola. Nah, biasanya menyundul bola ini dipakai pas lagi duel udara. Maksudnya itu pas bola lagi melambung di udara. Nah, biasanya ada dua pemain tuh yang mau berebut. Biasanya kan nyundul tuh, disundul bolanya. Nah, baru itu namanya duel udara. Terus selain duel udara juga pada saat corner kick nih kepake juga, atau bertahan dari crossing. Dan yang terakhir itu merebut bola. Nah, ini teknik yang dipakai buat bertahan, tapi harus dilakukan secara bersih. Biar apa? Biar nggak kena pelanggaran pastinya. Intinya semua teknik ini saling menyambung dan pastinya dibutuhin oleh setiap pemain di setiap pertandingan. Selanjutnya ada taktik dan strategi permainan sepak bola. Nah, sepak bola itu bukan cuma soal lari dan nendang doang, tapi ada strategi yang bikin permainannya itu lebih efektif. Nah, ada 4 taktik. Yang pertama, taktik ofensif. Nah, di dalam taktik ofensif ini, tim itu lebih fokus buat nyerang, yang bikin peluang dan juga buat cetak gol. Yang kedua, taktik defensif. Nah, kalau di dalam taktik defensif ini timnya itu lebih menjaga area belakang supaya lawan itu susah menyerang. Terus, yang ketiga ada juga transisi. Nah, ini bagian yang penting nih. Transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya harus cepat. Buat transisinya juga, karena tim yang lambat transisinya itu biasanya gampang ditembus. Dan yang terakhir ada set pieces. Itu tuh kayak free kick, terus corner kick, dan throw in. Itu kadang gol-gol yang penting justru peluangnya itu datang dari situ semua. Nah, semua taktik ini dipakai pelatih buat ngelatih pemainnya itu buat ngatur gaya main tim sesuai kondisi lawannya gimana, terus kekuatan pemain di timnya itu bagaimana juga. Lanjut ada posisi dan peran pemainnya. Nah, setiap posisi itu punya perannya masing-masing. Yang pertama, penjaga gawang. Dia ini sebagai benteng terakhir lah. Tugasnya bukan cuma nangkep bola, tapi juga ngatur lini belakang. Yang kedua ada pemain belakang atau defender. Nah, mereka ini yang ngamanin area pertahanan. Ada back tengah, terus ada back sayap, terus juga ada wing back ya. Yang ketiga ada gelandang. Nah, ini pemain yang paling banyak pegang bola nih biasanya. Mereka ini jadi penghubung antara bertahan bisa sama menyerang juga bisa. Ngatur tempo permain dan juga bantu di kedua-dua posisinya itu juga iya. Dan yang terakhir, penyerang atau striker. Nah, mereka ini fokus buat bikin gol. Tapi striker juga ada yang murni, ada second striker, sama winger yang punya kecepatan dan dribbling yang bagus. Dan selanjutnya ada formasi dasar sepak bola. Nah, formasi itu pengaturan posisi pemain. Sebenarnya ada banyak, tapi yang sering dipakai itu yang pertama 4-4-2. Nah, formasi klasik yang biasanya dianggap itu seimbang, antara bertahan sama menyerang itu seimbang lah. Yang kedua ada 4-3-3. Nah, biasanya formasi ini dipakai tim yang suka main ofensif, yang suka main nyerang nih. 3 penyerang itu bikin serangan lebih gacor lah. Yang ketiga, formasi 3-5-2. Nah, formasi ini biasanya fokus di penguasaan bola
di daerah tengah, dan serangan yang cepat yang tiba-tiba mendadak gitu. Dan yang keempat, formasi 5-3-2. Nah, kalau ini adalah formasi defensif yang cocok buat counter attack. Nah, pelatih biasanya milih formasi ini sesuai karakter tim dan lawannya juga gimana gitu buat ngelawan tim yang dilatihnya. Terus ada peralatannya. Sebenarnya buat peralatan sepak bola itu termasuk olahraga yang sederhana lah. Karena peralatan utama yang wajib dipakai itu cuma ada bola, sepatu bola, jersey, shin guard atau pelindung tulang kering ya. Terus kaos kaki panjang, sama buat kiper itu sarung tangan yang khusus dong. Nah, setiap alat itu punya fungsinya tersendiri. Misalnya sepatu bola nih, itu punya pull atau stud ya ngomongnya. Ya pokoknya itu. Nah, itu buat buat bikin cengkraman si sepatunya itu di lapangan lebih bagus. Terus ada shin guard. Itu penting banget buat ngelindungin risiko cedera tulang kering pas di tackle. Nah, jadi semuanya itu udah dirancang nih supaya pemain itu bisa bergerak secara nyaman tapi juga tetap aman. Nah, yang terakhir adalah manfaat bermain sepak bola. Selain sepak bola itu emang seru ya, sepak bola itu pasti punya banyak manfaatnya dong. Mulai dari segi fisik, sepak bola itu ningkatin stamina, kekuatan otot, dan kelincahan juga. Pasti banyak banget manfaat buat kelincahan. Nah, kalau misalkan secara sosial, kita itu belajar mulai dari kerja sama tim, komunikasi, dan disiplin. Nah, sedangkan buat secara mental, sepak bola itu bikin kita lebih fokus, ngurangin stres, dan juga ningkatin rasa percaya diri. Nah, makanya banyak kan orang yang main bola itu bukan cuma buat olahraga, tapi juga biasanya buat refreshing. Jadi itu semua pembahasan tentang sepak bola yang bisa saya jelaskan, mulai dari pengertian sampai manfaatnya. Semoga kalian semua bisa dapat gambaran yang lebih jelas tentang olahraga ini. Saya Muhammad Rifki Arianto, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.